Matematik 1000 halaman, saya Sofyan. Pada kesempatan ini ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada Bapak Ibu semua tentang mengolah data dengan Smart PLS 3. Pada kesempatan kali ini, tema kita adalah evaluasi model struktural dan model pengukuran reflektif, ya, di mana model pengukuran kita sifatnya reflektif. Ini adalah model penelitian kita, pemberdayaan guru dan religiositas, ya, diduga berpengaruh terhadap motivasi kerja dan kepuasan kerja guru. Ini adalah hipotesisnya. Kemudian ini adalah teori pengukurannya. Motivasi diukur secara reflektif mengikuti kepada instinctive teori motivation Herzberg. Ya, kemudian pemberdayaan guru dari teori Kletzker et al. 1996 juga diukur secara reflektif, dan kepuasan kerja guru diukur secara reflektif oleh Torovova. Seperti saya sangat antusias dengan pekerjaan saya. Saya puas menjadi guru di sekolah ini. Menjadi guru adalah cita-cita saya. Itu adalah ukuran model pengukuran reflektif dari Torovova 2020. Kemudian religiositas diukur oleh teori Glock and Stark. Dalam Anissa Fitriani dan Alvin Maskur ada 5 dimensi, yaitu religiositas belief, religiositas practice, feeling, effect, dan religiositas knowledge. Bapak Ibu semua, evaluasi dalam model pengukuran reflektif ada 12 alat ukur atau 12 indikator, ya, 12 ukuran yang menggambarkan tentang evaluasi model pengukuran reflektif. Yang nomor 1 sampai dengan nomor 6 adalah evaluasi model pengukuran. Poin nomor 7 sampai dengan poin nomor 12 adalah evaluasi model struktural dan evaluasi kebaikan model. Dapat kita kelompokkan, kita klasifikasikan ke 12 ukuran tersebut ke dalam 3 kotak ini, ya, 3 klasifikasi. Pertama adalah kita mengevaluasi model pengukuran dulu, ya, model pengukuran dari convergent validity dan discriminant validity. Yang kedua adalah evaluasi model struktural, dan yang ketiga adalah evaluasi kualitas model. Baik, kita di Smart PLS 3 kita buka seperti ini. Ini adalah model pengukuran reflektif first order, ya. Setiap variabel langsung diukur oleh item pengukuran, baik motivasi, pemberdayaan maupun kepuasan. Ya, pemberdayaan diukur oleh 6 item, motivasi 6 item, religiositas diukur oleh 6 item pengukuran, dan kepuasan diukur secara reflektif oleh 6 item pengukuran. Baik, langkah pertama adalah klik calculate, kemudian PLS algoritma, kita klik, kemudian kita klik start. Langsung kita pastikan di sini, ya. Pertama kita lihat dulu ini pemberdayaan di sini. Oke, kita sebentar, ini yang tadi second order saya tutup dulu. Ya, tutup dulu yang tadi second order. Oke, kembali lagi. Nah, ini adalah dari pemberdayaan. Yang pertama adalah loading factor. Apakah ada loading factor yang di bawah 0,5? Menunjukkan bahwa item pengukuran kurang valid. Kalau di bawah 0,5, ya, kita periksa satu persatu. Semua item pengukuran di atas 0,5. Ini menunjukkan bahwa item pengukuran, ya. Oh, ya, ada nomor 1 nih, pemberdayaan 1 ternyata. Pemberdayaan 1 ternyata memiliki loading factor di bawah 0,5. Maka item pemberdayaan 1 di drop atau dieliminasi dari model. Kita buang, ya, dengan cara klik ini, kemudian klik. Kita run ulang kembali PLS algoritmanya hingga memperoleh model pengukuran yang baik. Ya, kita periksa, kita kembali lagi ke bagian depan. Ya. Semua item pemberdayaan sekarang sudah di atas 0,5 valid. Demikian juga dengan religiositas, motivasi, dan kepuasan. Langsung kita interpretasikan hasilnya. Bisa kita lihat di sini, ya. Outer loadings, ini adalah loading factor yang menggambarkan tingkat validitas pada setiap item pengukuran. Semuanya memiliki loading factor di atas 0,5. Maka item pengukuran motivasi, ya, valid mencerminkan pengukuran variabel motivasi. Demikian juga dengan pemberdayaan, diukur oleh pemberdayaan 2 sampai dengan pemberdayaan 6, dan kepuasan serta religiositas. Langkah selanjutnya, evaluasinya adalah construct reliability, ya. Dilihat dari composite reliability dengan
Composite reliability dapat diinterpretasikan sebagai tingkat reliabilitas, kepuasan, motivasi, dan pemberdayaan dengan reliabilitas memiliki composite reliability di atas 0,7, maka setiap item pengukuran yang mengukur kepuasan reliable ya di atas 0,70. Demikian dengan motivasi dan reliabilitas. Average varian ya harus di atas 0,50 ya. 0,596 untuk AV kepuasan dapat diinterpretasikan sebagai besarnya kandungan variasi setiap item pengukuran ya yang ada di dalam variabel atau yang dikandung oleh variabel kepuasan adalah 59,6%. Motivasi besarnya kandungan variasi item pengukuran motivasi yang dikandung di dalam variabel motivasi sebesar 54,9%. Ya, average varian extracted di atas 0,50 menunjukkan convergent validity yang baik. Langkah selanjutnya adalah evaluasi diskriminan validity. Bisa diklik di bagian sini, diskriminan validity. Ada 3 kriteria yaitu Fornell and Laker, cross-loading, dan HTMT. Fornell and Laker criterion adalah evaluasi diskriminan validity pada tingkat variabel, ya, pada tingkat construct. Kita tinggal membandingkan yang ada di garis miring ini, ya, 0,772, 0,741, 0,767, dan 0,809 adalah akar AV. Ya, kita ambil contoh yang pertama. Kepuasan memiliki akar AV 0,772. Ya, harus lebih besar dibandingkan korelasinya kepuasan dengan motivasi dan korelasinya dengan pemberdayaan serta reliabilitas. Bisa kita lihat bahwa 0,772 akar AV kepuasan lebih besar dibandingkan korelasinya dengan motivasi, pemberdayaan, dan reliabilitas. Maka memiliki diskriminan validity yang baik. Demikian juga dengan akar AV motivasi 0,741 lebih besar dibandingkan korelasinya dengan pemberdayaan dan reliabilitas dan korelasinya dengan motivasi dengan kepuasan. Ya, korelasi antara motivasi dengan kepuasan ini 0,7 motivasi dengan kepuasan korelasinya adalah 0,727. Baik, kita lanjutkan dengan cross-loading, yaitu evaluasi diskriminan validity pada tingkat indikator. Kita bisa lihat di sini motivasi 1 ya memiliki korelasi 0,691 dengan variabel motivasi ya, sedangkan korelasinya dengan kepuasan dan pemberdayaan lebih lemah. Ini mengindikasikan bahwa motivasi lebih kuat berkorelasi dengan motivasi, variabel motivasi dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Bila kita periksa semua item pengukuran motivasi 1 sampai dengan motivasi 6 berkorelasi lebih kuat dengan variabel motivasi dibandingkan dengan item yang lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel motivasi membagi atau sharing variansnya lebih besar kepada setiap item pengukuran dibandingkan dengan item-item pengukuran yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, setelah kita memperoleh satu lagi yaitu HTMT. Ini ketinggalan nih HTMT. HTMT ya, menurut Hensler dan Sarsgaard tahun 2015 nilainya harus di bawah 0,90. Ya, bisa kita lihat di sini HTMT-nya semuanya di bawah 0,90. Ya, memiliki diskriminan validity yang baik. Sekali lagi HTMT nilainya di bawah 0,90. Setelah memperoleh convergent validity dan diskriminan validity yang baik, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi model struktural. Kita tinggal klik bootstrapping, klik calculate, start calculation. Berguna untuk dan juga berguna untuk menghasilkan tes statistik pada loading vektornya. Kita lihat hasilnya. Langkah yang pertama kita lihat kembali outer loading karena model pengukuran kita reflektif, maka kita lihat signifikannya. Item pengukuran motivasi 1 sampai motivasi 6 ya. Ini adalah loading vektornya, valid, mengukur variabel motivasi dan signifikan. Ini mengindikasikan bahwa motivasi 1 sampai dengan motivasi 6 valid mencerminkan pengukuran variabel motivasi dan signifikan. Hipotesis kita bisa di pad koefisien ini.
ya, PET koefisien. Kita lihat di sini. Motivasi 1 mempengaruhi terhadap kepuasan sebesar 0,369, ya. Pengaruh kepuasan sebesar 0,369 dan signifikannya ada di sebelah kanan, ya, di V-value ini. Itu artinya bahwa motivasi signifikan mempengaruhi kepuasan. Yang kedua adalah pemberdayaan terhadap kepuasan. Bisa diklik di sini, pemberdayaan terhadap kepuasan juga signifikan, ya, besar pengaruhnya 0,409. Yang tidak signifikan adalah religiositas. Pengaruh langsung religiositas terhadap kepuasan tidak signifikan, ya, sedangkan religiositas terhadap motivasi signifikan. Langkah selanjutnya adalah specific indirect effect, atau bisa kita lihat tentang uji mediasi. Apakah variabel motivasi signifikan berperan sebagai variabel mediasi? Bisa kita lihat di sini, pemberdayaan terhadap motivasi dan motivasi terhadap kepuasan memiliki koefisien mediasinya 0,180 dan signifikan. Artinya bahwa motivasi signifikan memediasi pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan. Sedangkan yang kedua, religiositas bisa dilihat di sini, tidak signifikan pada alfa 5%, tapi signifikan pada alfa 10%. Ya, kalau kita menggunakan tingkat kesalahan 5%, alfa 5%, berarti motivasi tidak signifikan memediasi pengaruh religiositas terhadap kepuasan. Bapak Ibu semua, apabila ada pengaruh antar variabel yang kurang signifikan seperti ini, ya, hampir mendekati tingkat signifikan 0,05, maka salah satu metode statistik yang direkomendasikan adalah untuk memeriksa data outlier, ya, karena ini tingkat signifikasinya mendekati 0,05. Bisa dapat dimungkinkan ada beberapa responden yang outlier dan diestimasi ulang. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke PLS algoritma untuk melihat R-square-nya dan F-square. R-square ini di atas 0,50 mengindikasikan bahwa kepuasan dipengaruhi oleh motivasi, pemberdayaan, dan religiositas, ya, menuju tinggi, ya, R-square-nya, dan motivasi ini relatif moderat. Efek F-square ini adalah pengaruh setiap variabel pada level struktural. Bisa kita lihat bahwa motivasi pengaruh pada level strukturalnya moderat atau sedang, pemberdayaan sedang menuju tinggi, sedangkan religiositas pengaruh pada level strukturalnya terhadap kepuasan itu rendah. Sedangkan pemberdayaan pengaruh pada level struktural motivasinya itu adalah tinggi, ya, tinggi mendekati 0,35, sedangkan religiositas pengaruh pada level struktural terhadap motivasinya adalah sedang. Kita lihat model fit-nya. Nah, ini dia estimated modelnya, taksiran model SRMR-nya adalah 0,091. Ini mengindikasikan di bawah 0,1, ya, di bawah 0,1 maka cukup, ya, maka ini cukup fit, ya. Sangat direkomendasikan di bawah 0,08 itu adalah good fit, ya, sangat fit, ya. Kalau di bawah 0,08 ini cukup fit. Mungkin ada beberapa responden yang outlier di sini, dapat diperbaiki dengan menghilangkan beberapa responden yang termasuk outlier. Bagian terakhir adalah predictive relevance. Klik calculate, kemudian blindfolding procedure, kemudian kita klik start comparison. Outputnya lihat kolom total saja. Apabila chi-square redundancy-nya di atas 0, ya, untuk kepuasan, ya, 0,363 dan motivasi 0,290, ini mengindikasikan model memiliki predictive relevance. Untuk kepuasan, variabel religiositas, motivasi, dengan pemberdayaan memiliki prediktif atau mampu memprediksi setiap variasi dari variabel kepuasan. Sedangkan motivasi 0,290 dapat diartikan bahwa pemberdayaan guru dengan religiositas memiliki prediksi terhadap variasi variabel motivasi, ya. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepuasan dan motivasi memiliki predictive relevance.
Demikian Bapak Ibu dapat kami presentasikan tentang evaluasi model pengukuran reflektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.